Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira. Long time no see teman-teman. Maaf ya, aku baru buat video sekarang karena kemarin habis lahiran. Terima kasih semua buat doanya. Alhamdulillah anaknya udah lahir dengan sehat walafiat. Dan sekarang aku baru ada kesempatan lagi nih buat video. Dan di video kali ini aku merasa ini video yang sangat penting sih bagi sebagian besar teman-teman, apalagi yang udah lama nggak menyentuh matematika atau hitung-hitungan kayak gitu, yang semuanya hampir semua teknik hitung-hitung ini itu ada di soal-soal TIU nih teman-teman. Jadi sebagian besar teman-teman yang nggak bisa mengerjakan TIU karena konsep dasarnya tuh sangat lemah. Kemarin di bimbel, di ngabuburit TIU, di TIU Master, ada banyak banget yang terkendala dengan ini. Jadi ini memberikan aku inisiatif untuk membuat video ini karena aku selalu berpikir sih, mungkin aja semua orang udah tahu padahal enggak. Jadi banyak banget yang belum tahu ataupun yang udah lupa. Jadi kita merefresh kembali. Sebelum itu aku mau kasih info ke teman-teman kalau di Ayo CPNS udah ada bimbel intensif untuk pemantapan nih menuju tes CPNS 2021 karena tes CPNS sudah di depan mata, dan bimbel ini bersama aku dan pejuang pendidik dan Mas Arief. Mungkin udah banyak yang tahu nih. Dan kelasnya akan dimulai pada tanggal 9 nih teman-teman. Jadi udah tinggal berapa hari lagi ke pendaftaran. Dan banyak banget benefit yang teman-teman akan dapat di bimbel ini. Ada konsep dasar lengkap ya dari TIU, TWK dan TKP, FR ujian CPNS, dan pertemuan interaktif via Zoom. Dan ada simulasi ujian nih berdasarkan soal FR SKD 2018 dan 2019. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau mempermantap lagi, aku sangat sarankan untuk mengikuti ini. Untuk link pendaftarannya ada di description box ya, yang di bawah ini. Dan buat kalian yang menanyakan kapan nih buku ready lagi, kemarin sebenarnya udah open PO, bukan PO sih, kemarin tuh ready stock dan 1000 pieces itu langsung ludes lagi, dan ternyata masih banyak yang belum kebagian. Insya Allah akhir pekan depan di tanggal berapa ya, itu di tanggal 18-19 itu akan open PO lagi. Kalian pantengin aja di Instagram aku @vr_makvira. Jadi teman-teman yang mau bukunya kalian pantengin Instagram aku ya. Udah deh, langsung aja ke videonya, disimak baik-baik ya buat teman-teman yang ingin mahir di TIU. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana nih, tentang operasi bilangan pecahan yang menjumlahkan dan mengurangkan. Ini sepele sih teman-teman, tapi aku yakin ada di sini yang udah lupa mungkin pas di sekolah. Oke, kita ingat lagi ya. Jadi menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjumlahkan untuk penyebut yang sama, dan ada yang menjumlahkan untuk penyebut yang berbeda. Oke, jadi penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang di bawahnya teman-teman ya. Kalau yang di atas namanya pembilang. Untuk penyebut yang sama, contoh nih, 1/5 ditambah 3/5. Nah, perhatikan ini penyebutnya sama ya, penyebut itu yang di bawah. Kalau penyebutnya sama, kita langsung bisa menjumlahkan nih teman-teman yang di atas. Jadi 1 ditambah 3, 4, oke, per ininya tetap 5, jadi bukan 10 ya. Jadi ini simple banget. Kalau yang penyebutnya sama, kita langsung jumlahkan aja yang di atas atau pembilangnya, dan penyebutnya mengikuti penyebut yang di sini teman-teman. Penyebutnya nggak dijumlahkan, oke? Nggak ada masalah untuk itu ya. Kemudian untuk penyebut yang berbeda, oke. Kalau penyebut yang berbeda berarti yang di bawahnya beda. Contoh 1/5 ditambah 3/10. Oke, 5 dan 10 ini berbeda. Kalau berbeda berarti kita harus menyamakannya. Cara menyamakannya kalau di sekolah nih kita ada disebut dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu? Jadi kelipatan yang terkecil dari 5 dan 10 yang sama. Oke, contoh nih, 5 kelipatannya 5 kan 5, 10, 15 dan seterusnya. Sedangkan 10 kelipatannya 10, 20, 30 dan seterusnya. Lihat yang terkecil, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti yang paling pertama nih yang sama itu adalah 10. Gitu ya teman-teman. Jadi aku tulisnya kayak gini, per ini aja, satu aja 10. Kemudian 10 dibagi 5
berapa? 2 terus dikali dengan pembilangnya untuk yang di sini. 10 dibagi 5 2, 2 dikali 1 2. Oke, karena di sini tambah, di sini juga tambah. Bisa ya teman-teman. Kemudian ini lagi 10 dibagi 10 1 terus dikali 3 3. 10 bagi 10 1 dikali 3 3. Oke, jadi hasilnya sama dengan 2 tambah 3 5 per 10. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini perhatikan. Sorry, truk depan rumahku lewat. Jadi perhatikan 5 per 10 ini bisa disederhanakan karena masing-masing bisa dibagi dengan 5 ya. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Oke, pertanyaannya gimana Kak kalau misalkan angka-angka yang agak sulit nih. Nah, misalkan nih 2 per 23 ditambah 5 per 14. It's a little bit difficult teman-teman kalau kalian mau mencari KPK 23 dan 14 dalam waktu yang singkat karena dia bukan angka cantik kayak 5 dan 10 ini kayak langsung kita bisa nebak aja langsung gitu ya. Caranya dari aku, kalian kalikan aja ini ya. 23 dikali 14 berapa? 4 kali 3 12, 4 kali 2 8, tambah 1 9, 1 kali 3 3, 1 kali 2 2. 2 12 3. Hasilnya adalah 322. Oke. Kemudian kita gunakan cara yang sama aja nih dengan yang ini. 332 dibagi 23 berapa? Karena 23 dikali 14 sama dengan 322, maka 322 dibagi 23 adalah 14. Oke, teman-teman bisa ya. Jadi aku tuliskan kayak gini, 23 dikali 14 itu sama dengan 322. Jadi kalau 322 dibagi 23 hasilnya 14. 14 kemudian dikali dengan 2. 14 kali 2 28. Kemudian ditambah 322 dibagi 14. Kalau 322 dibagi 14 hasilnya 23. 23 kali 5. 5 kali 3 15, 5 kali 2 10 jadi 11. 115 ditambah 28. Itu berapa teman-teman? Jadi 28 tambah 15 43 ya. Oke, jadi 143 per 322. Oke, bisa ya teman-teman kalau misalkan kalian menemukan angka-angka kayak gini. Tapi biasanya kalau di tes CPNS itu angka-angkanya cantik kok, jadi jangan khawatir. Ini untuk antisipasi aja ya. Oke. Nah, mengalihkan pecahan yang ini paling sering muncul ya di setiap proses perhitungan yang ada di soal-soal tes CPNS di bagian TIU utamanya. Jadi teman-teman wajib tahu cara mengalihkan pecahan ini secara efisien ya. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Mengalihkan pecahan itu paling mudah sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada nih 1/3 dikali 1/4. Nah, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah, langsung aja dikalikan 1 kali 1, 1, 3 kali 4, 12. Apakah bisa disederhanakan? Udah enggak ya, karena ini udah bentuk paling sederhana. Kemudian yang paling sering muncul itu adalah pada saat ada bilangan yang bisa kalau misalkan di YouTube aku sebelumnya tuh aku sebutnya habis-habis gitu ya. Contoh 2/5 dikali 10/4 misalnya. Nah, ini ada bilangan-bilangan yang bisa habis nih istilahnya. Kalau perkalian begini teman-teman, dan kalian menemukan angka yang bersilangan, kemudian itu masing-masing bisa dibagi bilangan tertentu, itu kalian bisa langsung eksekusi. Kalau perkalian ya, tidak sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalian nggak bisa tuh 2/5 ditambah 10/4 terus mau dihabis-habisin tuh nggak bisa ya. Ini cuman berlaku di perkalian dan pembagian nanti ya. Nanti pembagian, kita bicara perkalian dulu. Oke, jadi kalau kalian menemukan bilangan yang bersilangan, kemudian bisa dibagi dengan angka tertentu, kalau bahasa matematikanya FPB-nya gitu ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa langsung nih, 10 bisa dibagi 5, 10 bisa dibagi 5, itu hasilnya 2, dan 5 bisa dibagi 5, hasilnya 1. Oke, kemudian 2 dan 4. 2 dan 4 ini bersilangan, dan masing-masing bisa dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Nah, jadi jadinya sisa berapa nih?
1 per 1, 2 per 2. Oke, 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, teman-teman, bisa ya? Oke, contoh lain lagi. 4 per 100 dikali 25 per 7 misal. Oke. Yang bersilangan 4 dengan 7 nggak bisa ya. Jadi 100 dan 25. 100 dan 25 bisa. 100 bisa dibagi 25, 100 bagi 25 hasilnya 4 dan 25 dibagi 25 itu hasilnya 1. Jadi kita kalikan yang sederhana nih. 4 kali 1 4. 4 kali 7, 21. Tapi ingat nih teman-teman, 4 per 4 itu kan 1. Jadi langsung sebenarnya bisa 1 per 7 nih. Ya, oke. Jadi nggak usah. Jadi 1 per 7. Jadi kalau kalian sudah melihat di sini ini tuh udah 4 per 4. 4 kan 1. Langsung ini aja 1 per 7. Oke. Contoh lain lagi. Berapa ya? 49 per 16 dikali dengan 2 per 7. Oke. Mana lagi nih yang bisa? Oke, masing-masing bisa ya. 49 dan 7. Masing-masing bisa dibagi 7. 49 bagi 7. 7 bagi 7. 1. Oke. 2 dan 16 masing-masing bisa dibagi 2. 16 dibagi 2, 8. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini udah 1 per 1. Jadi ini hasilnya langsung aja 7 per 8. Tanpa kita harus mengalihkan lagi 7 kali 1, 7 kan. 8 kali 1, 8. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi nggak ada yang bingung lagi. Itu dari mana, Kak? Habis-habis itu dari mana ya? Dari sini. Kalau perkalian pecahan. Pada perkalian. Oke. Oke, next tentang membagi pecahan. Ini juga sering banget muncul ya teman-teman. Jadi ingat kalau membagi pecahan kita harus paham perkalian pecahan dulu. Jadi tadi udah perkalian pecahannya. Jadi kalau membagi pecahan itu kita ubah menjadi perkalian dan salah satunya dibalik. Oke, salah satunya dibalik. Contoh 3 per 4 dibagi 1/4. Oke. Kita ubah ke perkalian dan salah satunya dibalik. Kalian bisa balik yang ini atau balik yang ini. Aku biasanya balik yang pecahan yang kedua. Jadi 3 per 4 diubah menjadi perkalian di sininya dikali ininya dibalik. Jadi 4 per 1. Ingat konsep perkalian, ini bersilangan bisa ya, habis ya teman-teman. Kemudian 3 per 1 itu sama dengan 3. Oke, kemudian contoh yang lain. Biasanya tuh nggak berbentuk seperti ini ya, tapi dia berbentuk kayak gini nih. 1/2 per 5 per 4. Nah, biasanya kan bentuk kayak gini ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya sama aja dengan ini. Jadi 1/2 dibagi 5 per 4. Jadi kita bisa langsung kayak gini sih sebenarnya. Jadi 1/2 dikali ini yang dibalik 4 per 5. Oke, jadi ini juga bisa masing-masing dibagi 2. Ini hasilnya 2, ini 1. Oke, ini 1 per 1. Jadi ini hasilnya 2 per 5. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian udah lancar nih, kalian gak mau lagi kayak gini, kalian tuh langsung bisa ini dengan ini dan ini dengan ini. Tapi dalam perkalian ya, kalau kalian udah lancar. Oke, banyakin latihan aja. Ada juga yang kayak gini, jadi 4 per 2 per 16. Kayak gitu ya. Jadi ini bentuknya, ini kan bilangan bulat ya. Jadi 4 dikali ini aja yang dibalik 16 per 2. Oke, ini masing-masing bisa dibagi 2. Ini 2 kali 16 32. Atau bisa juga 16 dibagi 2 dulu 8 kali 4 32. Sama aja ya teman-teman. Oke, this is very simple but this is very useful. Dan banyak banget orang yang lupa. Jadi jangan dianggap remeh karena kadang kita lupa. Jadi aku buat video ini supaya teman-teman bisa ingat kembali. Oke, berikutnya ini mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Biasanya ini muncul pada saat kita udah menemukan jawaban terakhir. Tapi di pilihan misalnya kalian dapatnya pecahan biasa.
Tapi di pilihan gandanya misalkan A 1/2, tapi yang di choice-nya tuh malah pecahan campuran. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengubah pecahan biasa itu ke pecahan campuran. Langsung contoh ya. Jadi contoh 5/4. Kalian dapatnya 5/4, terus di jawabannya nggak ada 5/4, yang adanya itu pecahan campuran. Jadi caranya kita mengubahnya ke pecahan campuran. Ini 5 kita bagi dengan 4. Oke. Berapa kali 4 sama dengan 5 atau dekat dengan 5? Itu 1 ya. 1 kali 4, 4. 5 kurang 4, 1. Pada saat hasilnya di sini sudah lebih kecil ya daripada di sini, kalian stop aja teman-teman. Oke, ingat pada saat yang di sini sudah lebih kecil daripada yang di sini, stop. Nah, jadi pecahan campurannya 1, alurnya kayak gini, 1 1/4. Oke, jadi ini hasilnya 1/4. Oke, contoh yang lain. 26/20. Nah, kapan kita mengubah pecahan biasa pecahan campuran? Biasanya pada saat pembilangnya yang di atas ini lebih besar daripada penyebutnya. Jadi biasanya kalau lebih besar pembilang daripada penyebut itu diubah jadi pecahan campuran. Jadi 26/20. 26 dibagi 20, 1, ini 20, ini 6. Ini udah lebih kecil daripada yang ini. Jadi pecahan biasanya 16/20. Perhatikan ininya, apakah masih bisa disederhanakan? Bisa ya teman-teman, 6-nya ini dan 20 ini masing-masing bisa dibagi 2. Jadi 6 bagi 2, 3, 20 bagi 2, 10. Jadi hasilnya yang paling sederhana adalah 1/3/10. Oke, tentang menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan. Jadi ini receh sih teman-teman. Tapi banyak juga loh yang salah pas aku ngajar bimbel kemarin. Jadi contoh 1 ya, 0,2 ditambah 0,15. Nah ini kalau dijumlahkan yang komanya itu diluruskan teman-teman. Jadi kalau kita menjumlahkan dalam bersusun, contohnya aku tulis kayak gini, komanya di sini harus jajar. Jadi di sini 0, di sini 15. Jadi 5, 3 di 0,35 kayak gitu. Ini masih gampang ya. Jadi 0,35. Kalau misal 1,5 ditambah 15,125. Nah, ingat ini sejajar ya. Jadi 1,5 ditambah 15-nya di sini berarti terus komanya di sini dan 125 di sini. Nah, jadi 5 2 6 6 1 16,625. Oke, bagaimana kalau dikurang? Misal nih, 15,2 dikurang 7,125. Nah, kalau ini dikurang, berarti masih ke prinsip yang pertama, komanya diluruskan 7,125. Nah, tapi gimana nih? Nggak ada angka di sini. Jadi meskipun nggak ada angka di sini, kalau misalnya kalian mengurangkan, kalian tambahkan aja 00 di sini, teman-teman. Oke, jadi sama aja 15,2 itu sama aja dengan 15,200. Oke, jadi 0 dikurang 5 nggak bisa, jadinya 10, 10 kurang 5, 5. Di sini sisa 9, 9 kurang 2, 7. Di sini tadi udah diambil, jadi sisa 1, 1 kurang 1, 0. 5 dikurang 7 nggak bisa, 15 kurang 7, 8. Jadi 8,075. Oke, bisa ya. Oke, berikutnya mengalihkan bilangan desimal. Ini sebenarnya sama aja sih dengan mengalihkan bilangan bulat, tapi bedanya cuma di koma aja. Jadi misalkan 1,25 dikali 3,2. Nah, jadi 1,25 dikali 3,2. Kita kalikan aja seperti mengalihkan bilangan bulat. 2 kali 5 10, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 2 kali 1 2, 3 kali 5 15, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 3 kali 1 3. Terus ditambah 0, 5 tambah 5 10, 1 tambah 2 3 tambah 7 10. Oke, ini 4. Terus komanya di mana kita hitung nih jumlah angka di belakang koma. Ini 2 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Berarti kalau ditambah 3 angka di belakang koma. Jadi 1 kita menghitung dari belakang, 1 2 3 di sini. Jadi 4,000. Ingat bilangan 0 di belakang koma itu nggak ada artinya ya teman-teman. Jadi ini sama aja dengan 4. Oke. Satu contoh aja cukup yang ini.
Yang paling banyak dikeluhkan nih biasanya kalau dalam hitung-hitung itu membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal atau membagi bilangan desimal dengan bilangan bulat. Contoh, oke, 8,125 dibagi dengan 6,25. Nah, ini banyak banget yang, Kak, ini gimana menyelesaikannya? Jadi kalau aku tuh lebih suka menghilangkan komanya dulu. Oke, jadi kita lihat dulu nih cara menghilangkan komanya bagaimana. Kita lihat dulu ini 3 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Kita berpedoman sama yang paling banyak angka di belakang komanya. Berarti yang ini ya. Kalau 3 angka di belakang koma, kalau kita mau hilangkan komanya berarti kita kali dengan 1000. Kalau kita kali dengan 1000, ini kita kali 1000, ini juga kita kali 1000 supaya tidak mengubah nilainya nanti. Jadi 8,125 dikali 1000 itu kan 8125. Terus 6,2 dikali 1000 ini kan satu angka di belakang koma. Berarti kalau dikali 1000 nolnya tambah 2, ya kan? Karena ini cuman kalau dikali 10 jadi 62, kalau dikali 100 jadi 620, kalau dikali 1000 jadi 6200. Oke? Jadi 6200. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kita sisa bagi aja. Nah, ini biasanya aku nggak tulis ulang di sini sih. Biasanya aku langsung tulis ulang di sini. 8125 dibagi 6200. Ini kan naik 1 jadi 6200. Oke. Jadi 5 2 1 dikurang 2 nggak bisa, 11 dikurang 2 9, 7 kurang 6 1, jadi 1925. Ini 6200. Jadi ini udah lebih besar daripada ini, jadi kita kasih koma, ya kan? Jadi kalau kita kasih koma di sini tambah 0. Nah, berapa? Kalau kita mau estimasi nih berapa sih kali 6000, itu hasilnya dekat dengan 19.000. Berapa kali 6 aja teman-teman? Dikali berapa kali 6 dekat dengan 19. 3 kali 6 18 kan. Jadi coba kita ini coba dengan 3 kali supaya nggak ribet, gak usah ambil nolnya, nanti aja. Jadi 3 kali 2 6, 3 kali 6 18. Oke, jadi ini udah dekat ya. Kalau 4 udah lewat, jadi naik 3, 18.600 karena nolnya aku tambahin di sini. Jadi 0 5 12 kurang 6 6, 8 kurang 8 0 0 0 0. Oke. Jadi ini kalau kalian mau satu angka aja di belakang koma, ini udah dapat hasilnya 1,3. Tapi kalau mau misalkan 2 angka di belakang koma lagi, ini tambahin aja 0 langsung ya. Nggak usah tambahin koma lagi kalau udah ditambahin koma di depan. Jadi 6.500 naik 1 ya. Jadi 6.200. Jadi hasilnya ini 1,31. Oke, bisa ya teman-teman. Ini juga konsep yang paling banyak dilupa sama teman-teman nih. Persamaan linear satu variabel atau kalian susah apa sih itu? Ada tuh yang namanya pindah-pindah ruas kan. Kalau teman-teman yang dari matematika mungkin akan membuli ini teman-teman, karena ini adalah suatu cara yang dibilang salah sih, tapi aku mengajarkan ini ke teman-teman itu sebagai teknik gampangnya aja, cara mudah, bukan sebagai konsep, karena sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu, tapi ini bisa digunakan sebagai cara instan. Oke, contohnya nih, X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kita mau cari X itu sama dengan berapa sih? Nah, di sini kan X tambah 2, tapi kita mau cari X. Jadi yang 2 ini mau dihilangkan. Caranya, cara gampangnya atau istilah gampangnya ini pindah ruas. Jadi di sini karena dia positif, kalau dia pindah ke sini berubah menjadi negatif. Jadi X sama dengan 5, ini pindah menjadi kurang 2. Jadi atau X sama dengan 3. Bisa ya teman-teman, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau di sini dikurang 2, berarti kalau di sini dia menjadi tambah 2. Oke. Kemudian yang kedua, ini kalau penyebelahan dan pengurangan ya. Kalau perkalian, misalkan 2x sama dengan 4. Ingat, 2x itu adalah 2 dikali dengan x ya. Cuman penulisannya emang kayak gini ya. Jadi ini adalah perkalian. Kita mau cari nih x-nya sama dengan berapa. Berarti yang 2 ini harus dihilangkan atau dipindahkan nih teman-teman, karena dia di sini perkalian, kalau dia pindah ke sini menjadi pembagian. Oke, atau per. Jadi x sama dengan 4/2 atau x sama dengan 2. Oke, bisa ya. Nah, sekarang pembagian. Sini aja ya. Jadi misalkan x per 3 itu sama dengan 6. Nah, kalau dia di sini adalah pembagian, kalau dia pindah ke sini menjadi perkalian. Jadi x sama dengan 6 dikali 3, x sama dengan 18. Atau ini modelnya jarang keluar sih. Biasanya tuh kayak gini teman-teman. 1/3x sama dengan 6. Biasanya tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau kayak gini, ini perkalian pindah di sini menjadi
bagian ya. Jadi X sama dengan 6 dibagi sepertiga gitu ya. Jadi kalau kayak gini, ingat konsepnya. Kalau ini dibalik ya, menjadi 6 dikali 3/1 atau sama dengan 18. Oke? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menemukan yang seperti ini, dia seperti sini, berarti langsung aja balik di sini menjadi 3/1. Contoh lain, misalkan 2/3, X sama dengan 5. Berarti ini langsung aja nih, X sama dengan 5 dikali 3/2, kayak gitu ya. Jadi X sama dengan 15/2. Ini aja, 15/2. Oke, bisa ya. Nah, kalau udah kombinasi nih, kayak gini. 2X dikurang 3 sama dengan 15. Nah, kita mau cari X-nya berapa? Berarti kita harus menghilangkan min 3 dan perkalian 2. Oke, jadi langsung aja teman-teman. X sama dengan, ini pindah ke sini jadi plus ya, 15 tambah 3. Ini pindah ke sini jadinya per 2. Oke, jadi X sama dengan 18/2 atau X sama dengan 9. Oke, gitu teman-teman.